Semua sepakat, yang tidak berbeda pendapat para ulama, semua sepakat perbanyak bacaan Qur'annya. Lalu sahabat ingin melihat Nabi. Lihat nanti di Al-Bukhari, nomor hadis 2010 sampai 2012. Sebagian datang ke Sayyidah Aisyah mengatakan begini, kurang lebih au kama qalu, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gimana sih salat malamnya Nabi itu? Kata Sayyidah Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanya deh bagaimana bagus dan panjangnya. Cara singkatnya demikian. Yusalli arba'an, thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Kalau di tempat saya, kadang salatnya 4, setelah itu 4, setelah itu 3. Tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Kalau di tempat Sayyidah Maimunah, lihat di Abu Daud, nomor hadis 1367. Kata Ibnu Abbas, saya sholat di samping Nabi. Nabi buka dengan 2 pemanasan dulu. Setelah itu 2 yang utama. Setelah itu 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi. Lalu tutup dengan witir 1. Di sini 2, 2, 2, 2, 2. Sana 4, 4. Penasaran sahabat beberapa sholat di belakang Nabi malamnya. Ternyata Nabi itu 1 rakaatnya 100 ayat. Tapi malam itu ketika diikuti di belakang oleh beberapa sahabat, 100 ayat Al-Baqarah dikira oleh mereka akan ruku, ternyata nyambung sampai 286 ayat. Dikira akan ruku, ternyata nyambung Ali Imran. Dikira akan ruku, ternyata nyambung An-Nisa. Baru selesai 176 ayat Nabi ruku. 1 rakaatnya 5 juz 4 halaman. Yang penting ibu tahu, besoknya tidak ada lagi yang ikut itu. Tapi ulama sepakat, silahkan bacakan yang ringan, tapi berusaha perbanyak ayatnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kalau Nabi paling ringan 100 ayat, kita mungkin paling ringan bisa Wadduha, bisa Al-Insyirah. Makanya oleh para ulama dibedah, kalaupun tidak ada standar berapa banyak, mesti ada patokan yang paling ringan berapa. Sebab kalau enggak, nanti versinya masing-masing. Ada yang 2 udah-udahan. Rakaat pertama karena orangnya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, witir kul huwallah. Kok singkat amat, Bu? Dah so Rasul oke gitu, mung 2 rakaat, yang penting dikerjakan. Kesininya enggak ada. Maka dilihat standar, oh ini 10 plus 1 witir. Kelihatannya banyak 11, tapi 11 ini berapa jumlah ayat yang dibacakan Nabi? Kalau kurang lebih setiap malam 1 juz, 1 juz, 1 juz, 30 malam berapa? 30 juz. Selesai Ramadan, selesai Al-Qur'an, 1 juz dibagi 10. 1 juz itu ada 10 lembar, 20 halaman. Berarti setiap rakaatnya 1 lembar, plus 1 lembar, plus 1 lembar, baru witir terakhir ditutup dengan misalnya Al-Ikhlas. Berarti semalam 1 juz. Ternyata metode ini kadang-kadang begitu mau masuk pada rakaat yang kedua, kaki udah naik dikit begini. Amin dah berubah, amin. Udah mulai daham. Tuh kan? Kuliah ahlal kitab macet, kuliah belakang kuliah al-kafirun. Pengalaman ya. Akhirnya apa? Ulama melihat kalau ada pengen ringan, udah bagi 2 aja. Yang tadinya ini 1 lembar, bagi 2 lagi. Ini 1 halaman, 1 halaman, setengah lembar, setengah lembar. Ini 1 bagi 2, ini 1 bagi 2, sampai 10 kali dikalikan 2. 10 kali 2 berapa? 20. Witirnya pun ini dipecah lagi jadi 3 supaya dibagi lagi suratnya, ayatnya jadi lebih pendek. Ini asalnya muncul 23. Jadi spiritnya apa? Semangatnya menambah rakaat itu bukan untuk mengurangi jumlah ayatnya. Tetap dijaga ayatnya sempurna, tapi lebih ringan berdirinya. Asalnya begitu. Ya, Anda kebayang nggak? Yang 11 rakaat hampir 1 jam. Ada yang 23, 7 menit. Atau dibalik, udah ngejar 11 misalnya, 15 menit itu naikkan. Makanya beda ke hatinya.
lain. Jelas? Jadi jangan terjebak pada persoalan 11, 20 ini sekian, tidak. Yang paling penting kualitas tarawihnya menenangkan kepada jiwa. Sekarang sambungkan dengan hukum yang ketiga. Apa perbedaan laki-laki dan perempuan? Hukum pertama khusus untuk perempuan. Jika ada ketentuan yang mengikat perempuan berada di rumah, maka rumah lebih utama dibandingkan dengan masjid. Catat. Awas, ilmu harus tahu, sebab kalau nggak ada ilmu nanti perbandingannya salah. Misal, ada kewajiban merawat anak, anak masih kecil-kecil, kalau disertakan ke masjid berpotensi mengganggu kehusyuan, baik untuk pribadi atau orang lain. Jangan paksakan ke masjid. Saf di rumah lebih utama dan nilainya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Saya ulang ya. Perempuan yang memiliki kewajiban di rumah, menunaikan tarawih di rumah dengan niat menaati Allah dan Rasulnya, itu sama nilainya dengan laki-laki yang ke masjid. Ada perempuan Ansar di hadis Muslim, datang ke Nabi begini, ya Rasulullah, enak jadi laki-laki. Kamu kenapa? Kata Nabi itu. Mau haji kapan aja boleh. Mau safar, maksud kapan aja itu berangkat tanpa mahram. Bukan hajinya di luar Dzulhijjah, bukan, ya. Mau safar bebas. Mau ke masjid nyaman. Lihat, kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu itu. Si perempuan ini bingung. Kok Nabi tahu? Rupanya ibu ini rapat dulu dengan teman-temannya. Ngobrol. Udah, kamu perwakilannya ke Nabi, kita tunggu sini gitu ya. Nah, tanyakan ini, sampaikan pada teman-temanmu apa yang dikerjakan para pria di luar rumahnya. Sepanjang istri mengerjakan di dalam rumahnya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan niatnya ikhlas karena Allah, maka pahala yang dikerjakan pria di luar rumahnya sama dengan perempuan yang dikerjakan di dalam rumahnya. Jadi kalau ada laki-laki ke masjid, ibu di rumah, dalam keadaan tidak ada fasilitas di masjid untuk ibu, atau ada kewajiban bagi perempuan di dalam rumah, itu nilai sholatnya sama dengan yang ke masjid. Ibu tidak harus paksakan. Jelas? Sedang memberi ASI bagi anak, jangan dipaksakan. Dah di rumah. Ada sesuatu yang mendesak, tugasnya perempuan di dalam rumah, kerjakan. Tidak harus maksa ke mas. Dua, jika memang masjidnya memberikan 3 syarat untuk perempuan. 1, ada area khusus di masjid yang tidak bercampur ikhtilat dengan laki-laki. Misal begini, perempuan di atas pas sholat, laki-laki di bawah. Atau ada hijab, seperti Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada hijab kan ya. Nah, hijab, kalau bisa hijab bukan sutroh ya, bukan satir. Tahu bedanya nggak? Satir dengan hijab. Kalau satir itu pembatas yang masih nampak. Misal pakai gorden tapi masih kelihatan bayangan dan sebagainya, remang-remang. Kalau hijab itu full nutup, gak kelihatan yang di belakangnya, supaya gak bercampur. Jelas? Paham ya? Satu itu. Yang kedua, aman dari fitnah, baik di perjalanan sampai di area masjidnya. Jangan sampai ibu paksakan berangkat melewati tempat-tempat yang tidak memberikan rasa aman bagi pribadi sebagai perempuan, apalagi tidak ada mahram yang mendampingi misalnya. Dalam kondisi, maaf ya, bukan masjid umum yang dipahami semua bebas, semua nyaman, semua tenang di situ, tapi tempat-tempat tertentu yang barangkali di jalannya ada sesuatu yang kita duga tidak biasa. 3, bisa diatasinya kewajiban yang berlaku di dalam rumah. 3 tadi ya, tidak ada kewajiban mengikat di rumah, aman dari fitnah dan gangguan di perjalanan, dan yang ketiga, adanya ruang dan fasilitas yang dikhususkan bagi perempuan. Di luar itu, 3 ini tidak ada, salah satunya muncul dari 3 ini, maka berlaku di rumah. Dan sekali lagi, pahalanya sama dengan laki-laki yang ke masjid. Itu yang dimaksud hadis-hadis awal Nabi yang meminta perempuan sholat di rumah
dan mengatakan sepanjang ke dalam, makin ke kamar lagi, makin bagus pahalanya. Maksudnya apa? Karena waktu itu masjidnya belum ada area untuk perempuan. Setelah ada area untuk perempuan, viral subuh perempuan-perempuan pada ke masjid. Terus kata Sayyidah Aisyah, semakin tersingkap cahaya mulai remang-remang, maka penutup-penutup kami mulai ditutupkan dan kami bergegas untuk pulang ke rumah. Terjaga. Artinya apa? Mesti diupayakan ada sekat pembatas laki-laki dan perempuan. Nah, itu terkait dengan tarawih. Jadi kalau di rumah silahkan, ke masjid silahkan. Yang penting kerjakan dengan tenang, dengan nyaman, dan hukumnya setara dengan keadaan yang sedang dirasakan. Ini sholat. Kasus pertama, hukum haid, nifas, dan mengandung serta menyusui. Haid, nifas setelah lahiran, sedang mengandung, 4, menyusui. Kita masuk ke kasus dulu ya, supaya pelan-pelan kita turunkan. Kalau amalan gampang, tinggal disebutkan 1, 2, 3. Ini kasus yang sering terjadi. Maaf, masih ada waktu? Sampai jam berapa kita? 12 ya, boleh silakan ya. Silakan Ibu, saya jam 11 sudahan. Ibu mau jam 12 sampai malam silakan. 1. Sepakat ulama bahwa muslimah yang masih berada dalam keadaan haid maka tidak menunaikan sholat dan tidak menunaikan puasanya. Berlaku qadha untuknya pasca Ramadan, setelah Ramadan. Jadi bagi yang haid, muslimah yang haid tidak menunaikan puasa dan tidak menunaikan sholat, nanti puasanya diqadha setelah selesai Ramadan 11 bulan. Pelan-pelan. Untuk qadha puasa terbentang selama 11 bulan. Bisa didahulukan, tapi sekiranya ada kewajiban lain yang sifatnya mengikat, yang memang harus dikerjakan sebagai prioritas, boleh qadha itu dilakukan ke akhir-akhir menjelang dekat Ramadan. Misalnya Rajab ke Sya'ban. Itu terjadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan demikian, aku masih punya kewajiban Ramadan, tapi karena kesibukanku membantu Nabi, maka aku baru kerjakan saat masuk Sya'ban. Maka dari itu, tolong dilihat ya, saudariku yang masih ada hutang puasa, jangan dahulukan yang sunnah. Qadha dulu ya, Ramadannya qadha dulu, baru masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan sudah siap menunaikan waktu yang baru. Jelas? Nanti bertahap satu-satu. Kasus masih dalam haid. Bagaimana kalau suci sebelum subuh di saat Ramadan? Misal, mohon maaf, 4.30 itu datang subuh, 4.15 suci, bersih. Pertanyaan saya, sudah mulai puasa belum? Sudah mulai puasa belum? Sudah mulai sholat belum? Kalau sudah suci, maka berlakulah kemudian kewajiban puasa. Di hari itu dia memulai, karena sucinya sebelum fajar tiba. Tapi pertanyaan intinya, mandi dulu atau sahur dulu? Yang sahur dulu angkat tangan. Yang mandi dulu. Nah, pelan-pelan, lihat sini. Memang ada hadis yang mengisyaratkan ketika suci itu tiba, masanya tiba, haidnya selesai, segera mandi untuk bersih-bersih. Tapi dalam kasus ini, jika sucinya, masa sucinya tiba, haidnya berhenti, masa sucinya tiba, singkat masuk ke dalam fajar, maka ulama memberikan pandangan hendaklah ia dahulukan sahur dahulu, berniat menunaikan puasanya, dan sah dilakukan walaupun dalam keadaan belum mandi suci. Jelas?
Nanti setelah selesai, setelah niat, walaupun kemudian dia masuk kepada fajarnya, lalu dia mulai bersuci dan menunaikan sholat subuhnya. Jelas sampai sini? Ya, paham ya? Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat ulama ya. Jadi kalau ibu beda sendiri. Sekali lagi, kalau sudah dipastikan suci, sudah suci nih, dan tahu kan sudah ada siklusnya sendiri, waktunya sendiri, dan datangnya suci itu berhenti haidnya menjelang kepada fajar, walaupun 5 menit, walaupun 10 menit, maka berlaku kepadanya kewajiban puasa. Nah, sekarang sedang puasa, tiba-tiba datang haidnya pas asar misalnya, menjelang buka, atau 5 menit sebelum buka. Sudah nggak usah, udah. Ini kan anugerah. Ya. Saya tidak usah jelaskan tentang haid dan sebagainya, ibu sudah paham itu. Saya jelaskan hukum terkait puasa saja. Pertanyaan saya, tiba-tiba datang haid 5 menit sebelum buka, puasanya lanjut atau buka saat itu? Ibu udah paham ya? Pertanyaannya, dikodok nggak yang hari itu? Pinter, udah. Udah nggak usah menyesal. Kenapa wajah menyesal ini? Sudah. Saya berikan kabar gembira. Perhatikan. Perempuan yang terbiasa beramal saleh, dia puasa, dia sholat, dia sebagainya dan seterusnya, tiba kemudian muncul masa haidnya. Seperti orang sakit yang sehatnya sering ibadah, tiba-tiba sakit berhenti ibadahnya. Seperti orang musafir yang tadinya mukim, rajin ibadah, tiba-tiba kosor. Itu saat tiba haidnya, tidak dikerjakan amalan rutinnya, Allah tetap perintahkan pada malaikat, catatkan pahalanya. Makanya rugi kalau ada perempuan dalam keadaan sedang suci tidak memperbanyak ibadah. Itu rugi, saking ruginya. Tuh, gelap tuh. Rasa tuh, dalam. Maaf ya. Perbanyak saat suci itu, baca Quran perbanyak, zikir perbanyak. Nanti kebiasaan Anda saat tiba masa haidnya itu, pahalanya tetap dituliskan. Sholatnya tidak diqadha, tapi pahalanya dituliskan. Puasa tetap diqadha, tapi kebiasaan yang berlangsung saat masa suci itu tetap dituliskan pahalanya dan dilipat gandakan pahalanya. Yes? Maka walaupun zuhur itu datang masa haidnya, 5 menit sebelum buka datang masa haidnya, maka tetap berhenti puasanya. Memang ada pendapat yang mengatakan lanjutkan boleh-boleh saja untuk menjaga kehormatan, tapi tetap diganti dengan qadha di hari yang lain setelah Ramadan. Paham sampai sini? Pindah. Kasus dalam keadaan mengandung dan menyusui. Ibu dalam keadaan mengandung dan menyusui, memberikan ASI pelan-pelan. Boleh tidak berbuka? Boleh enggak tidak berpuasa? Boleh enggak berpuasa? Yang benar yang mana? Ulangi. Ada ibu sedang mengandung. Boleh enggak tidak berpuasa? Boleh enggak berpuasa? Yang benar yang mana? Dua-duanya? Puasa enggak? Puasa enggak? Ya, perinci dalilnya ya. Jika ibu yang sedang mengandung itu merasa aman dengan kandungannya, merasa aman dengan dirinya, merasa aman dengan bayinya, dan telah menemukan pola untuk puasanya, maka boleh dia menunaikan puasa, dan itu dianjurkan. Jelas? Silahkan diatur ya Bu. Kami waktu ada di antara anak kami yang dikandung oleh ibundanya, istri kami, itu saat Ramadan.
Saya support itu untuk bisa berpuasa.